Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Mari bangkit berdiri, kita mulai untuk ibadah pagi hari ini. Kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Semua karena kasih setiamu kami boleh ada di sini. Semua karena anugerah dan kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau Allah yang bertata di setiap doa-doa kami, setiap pujian dan penyembahan kami. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi satu persatu setiap kami. Lawat kami lebih lagi Tuhan. Biar setiap kami boleh datang kepadamu dengan hati yang penuh kerinduan akan Engkau Tuhan. Tuhan, tutup engkau setiap kami dengan kuasa darah anak domba. Segala yang tak berkenan daripadamu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan hadirat Allah boleh ada di tempat ini, menyertai kami, memenuhi kami lebih lagi Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu, kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat.
Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Salam Bapak Ibu, mari kita mendeklarasikan apa yang maksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menanggalkan semua yang ada di pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus akan Engkau. Kami mau datang lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami. Kami mau benar-benar mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati ini Tuhan. Kami mau persembahkan untuk Engkau. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puji Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan
syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Biar ini menjadi doa kami di pagi hari ini Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau. Mari angkat tangan kita menyembah Dia Allah yang layak disembah. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, Kami serahkan semuanya untuk ku Engkau. serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, Allah yang Maha
Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Mari bangkit berdiri, kita katakan ku sembah Engkau. Sembah Kau Allah Maha Tinggi. Kau Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi kita katakan kami sembah Allah yang kudus. Sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku Kita lagi di kami dalam pimpinanmu. dalam pimpinanmu. Dalam pimpinanmu. Oh, di dalam pimpinan. Dalam pimpinanmu. Mari sorak-sorai bagi Dia, Allah yang layak terima segala pujian. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak terima setiap hormat, pujian, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Kau, Pimpin setiap kami Tuhan lebih lagi. terpujilah Kau. Oh, kami percaya Tuhan, setiap langkah kami selalu ada di dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya karena Engkau Allah kami yang senantiasa menyertai kami apapun setiap problem yang kami hadapi itu. Engkau selalu memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau berkuasa, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, bersukaria di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang terima pujian, Engkau yang layak terima pujian. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Kemarin pas tepat haji di hari raya Chinese New Year ya. Happy Chinese New Year, Gong Xi Fa Chai. Ke teman-temannya yang merayakan, Jianghi. Saya mau tos 5 orang dong minimal katakan Engkau baik, Tuhan baik, Engkau baik, Engkau dahsyat, Tuhan lebih dahsyat. Amin. Karena Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita puji Tuhan. Yuk mari kita bersama-sama, kita berjoget buat Tuhan, kita menari buat Tuhan, kita memuji Allah kita yang layak dipuji. Yeay! Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Mari kita Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Yes, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di Mari angkat tangan hadapannya. kita puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji,
rajaku. Yes, sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Ku puji, ku puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. haleluya, amin. Haleluya, Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Dia Tuhan yang benar. Amin. Dia selalu benar. Amin. Dan waktunya tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia Tuhan gunung batu kita. Mari terus kita bersorak-sorai buat Dia, Tuhan gunung batu kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut.
duduk kembali. Kita siapkan hati kita mau masuk lebih lagi. Tuhan, ini kami, Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, Tuhan. Engkau Allah yang benar, Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat, Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Tuhan. Kau tahu, Tuhan, setiap apa yang kami alami, Tuhan. Oh, Engkau tahu, Tuhan, setiap problem yang kami hadapi, Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang bukakan setiap jalan-jalan itu, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang sukar bagimu, Tuhan. Semuanya terlalu mudah bagimu, Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Kami mau ikuti rencana-rencana-Mu, Tuhan. Biar rencana-Mu jadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Biar setiap janji-janji-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Pakai kami lebih lagi, pakai kami lebih lagi, Tuhan. Kau yang membuka, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari kita angkat pujian ini. Kau bukakan jalan di lautan, Yesus. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidup
pegang setiap kehidupan kami Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Mari sembah Dia. berdiri katakan Dia Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, berdaulatlah, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan. Haleluya, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulatlah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdaulatlah pagi ini Tuhan, yes Tuhan. karena hanya kehadiran-Mu yang membuat kami bisa melihat betapa dahsyat Tuhan. Pagi ini kami nggak mau ibadah menjadi sia-sia. Kami mau pagi ini ada sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya ambil alih Tuhan, ambil alih. Berdoa katakan saudara, Tuhan ambil alih. Ambil alih semua yang menghalangi untuk Kau berdaulat dalam hidupku. Ambil alih Tuhan. Shikaraba syandara nama sekaraba, kiraba syandara nama tasekere. Buka hati saudara, izinkan rohnya yang kudus, izinkan anggurnya yang baru boleh menjamah hidup saudara pagi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan,
Apapun itu yang menghambat Tuhan, apapun itu yang menghalangi setiap pikiran-pikiran duniawi, setiap hati yang sedang lemah Tuhan, dalam nama Yesus, penuhi Tuhan, penuhi ruangan ini Tuhan. Seberapapun kami yang hadir, kami percaya Engkau punya rencana yang indah atas setiap kami. Kami mau tahun ini menjadi tahun terobosan bagi setiap kami. Kami mau mengawali tahun ini, tahun 2024, dengan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu baru, dan orang-orang yang menerima hal-hal yang baru, hidupnya terus diurapi, hidupnya terus dipenuhi oleh gairah akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap dengan firman Tuhan. Semua yang siap dengan firman-Nya boleh katakan bersama. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom, shalom. Coba lihat kiri kanannya. Lihat wajahnya, wajah yang baru nggak gitu ya. Oke, senang sekali bisa kembali melayani di GBI apa ya? Miracle Service Harapan Indah ya. Kalau nggak salah seingat saya 5 tahun yang lalu mungkin. 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu saya melayani di sini. Jadi sebelum Covid. Tapi sejak 2021 Tuhan izinkan saya mengalami satu penyakit yang saya pikir itu sesuatu yang menghancurkan hidup saya. Karena saya nggak pernah sakit seumur hidup. Nggak pernah ke dokter, nggak pernah sakit yang aneh-aneh, nggak pernah. Tapi Tuhan izinkan tahun 2021 itu saya kena yang namanya sakit gagal ginjal. Ya, awalnya nggak terasa. Jadi orang yang kena gagal ginjal tuh nggak kerasa, sepertinya biasa saja. Tapi nanti tiba-tiba di waktu yang tertentu langsung badannya merosot. Ya, saya turun 20 kilo waktu itu. Badan saya hampir sebesar Bapak Gembala sebenarnya. Berapa berat badan sekarang Pak? 80. Saya dulu 75, ya beda-beda dikit. Turun sampai 55. Bayangkan. Habis mukanya pucat gitu ya. Nggak bisa makan tiap hari. Badannya tuh sakit terus kayak orang mau mati ya. Saya alami itu berbulan-bulan di awal-awal. Sampai mau gak mau saya menyerah dengan yang namanya cuci darah. Jadi saya izinkan itu, saya berdamai dengan diri saya sendiri. Tadinya buat saya tuh cuci darah tuh udah sebuah hal yang saya pikir gak lama lagi saya mati. Karena memang banyak teman-teman saya yang cuci darah nggak lama lewat. Saya pikir saya paling tinggal nunggu waktu, ya. Tapi berdoa terus, Tuhan nggak kasih kesembuhan juga. Tapi di satu saat saya merasa bahwa ada rencana Tuhan, sekalipun saya nggak disembuhkan, ada rencana Tuhan yang Tuhan mau kerjakan. Jadi sejak saya cuci darah setahun yang lalu saya mengalami pemulihan, tapi tetap saya cuci darah. Cuman fisik saya lebih baik, saya bisa makan, saya bisa menikmati hari-hari saya, bisa beraktivitas lagi. Dulu kalau ngomong begini cuma 10 menit perut pasti sakit. Mudah-mudahan nggak sakit ya 10 menit ini ya. Ya sekarang saya mesti khotbah sampai sore 3 kali. Beberapa waktu lalu juga di Bandung demikian. Puji Tuhan. Ya semua Tuhan mampukan. Ya, bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya ya. Nah, itu sebabnya hari ini saya nggak perpanjang soal kesaksian, nanti saya cerita sedikit lah di tengah-tengah khotbah. Tapi saya mau sampaikan sesuatu yang awal tahun saya benar-benar mendapati ini, dan waktu saya doakan saya melihat ini yang harus ditemukan atau harus jadi fokus hidup kita anak-anak Tuhan. Coba bilang fokus hidup kita. Ya, nah judul di Ultimate Life ini bicara apa sebenarnya? Ini bicara tentang di Ultimate Life ini bicara tentang apa yang menjadi
hal yang terutama dalam hidup kita? Ya, apa yang menjadi hal yang harus kita fokus dalam hidup kita? Ya, tahun 2024 ini mungkin saudara baik secara keluarga, secara keuangan, secara pekerjaan, pasti saudara punya target-target dalam hidup ini. Baik pelayanan sekalipun, betul? Saudara pasti punya fokus tahun ini. Rumah tangga kita pengen punya anak lagi, gitu ya. Tahun ini pekerjaan kita, bisnis kita pengen targetnya naik. Pasti setiap kita punya hal yang terutama dalam hidup kita, betul? Ya. Nah, waktu kita menemukan itu, mau nggak mau, pikiran, tindakan itu pasti arahnya ke sana, betul? Makanya penting sekali saudara menemukan apa yang terutama dalam hidup kita ini dan fokus. Ya, waktu saya temukan itu Tuhan bilang begini, kalau kamu tahun ini nggak menemukan apa yang harus kamu kejar, kamu akan kehilangan fokus, gagal fokus. Jadi cuman muter-muter aja, nggak beda jauh kayak bangsa Israel. Tahu bangsa Israel? Keluar dari Mesir, Tuhan punya hal yang utama nggak? Hah? Halo? Kok kayaknya belum bangun ya ini ya? Saya udah teriak-teriak begini nih. Hah? Coba saudara renungkan ya. Renungkan waktu bangsa Israel 400 tahun dijajah, menderita, hidupnya sengsara. Tuhan dengan kebaikannya seperti pujian tadi memilih Musa untuk membawa mereka keluar. Lalu Tuhan punya hal yang utama, punya target. Tanah kah? Tapi sayangnya bangsa Israel sampai nggak? Muter-muter, mending muter-muter ujungnya nyampe. Muter-muter ujungnya game over. Nah, Tuhan ingatkan bahwa tahun ini nih, kalau saudara nggak menemukan apa yang menjadi yang utama dalam hidup saudara, saudara akan putar-putar terus. Orang yang putar-putar tuh nanti begini, mengeluh, bersungut-sungut, ya, capek dengan hidup, kelelahan, ya, nggak ada gairah lagi, ya, ikut Tuhan ya gitu-gitu terus, saudara ke gereja, melayani, bahkan saya menemukan banyak orang-orang yang melayani, bisa main musik, bisa pimpin pujian, tapi nggak ada gairah, nggak ada arah untuk apa hidupnya. Makanya sayang saudara. Kenapa dunia atau orang-orang sekeliling kita belum melihat kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh? Karena banyak anak-anak Tuhan tuh gagal fokus dalam hidup, nggak menemukan apa yang menjadi target tujuan utamanya. Nah, pagi ini ya saya berharap kita mumpung masih awal tahun bisa menemukan track yang benar dan fokuslah di sana. Nanti lihat Tuhan akan buat saudara tuh mengalami terobosan-terobosan luar biasa. Bagian kita tinggal meluruskan, kayak saudara kalau saya mau ke sini nih dari Bandung, ya saya hanya perlu supaya sampai di tempat ini hanya perlu mengikuti apa? Google Map aja. Nggak usah pusing, saya ikutin itu aja, belum tahu saya ke sini. Kalau nggak ada itu mungkin saya bisa kemana-mana. Tapi saya yang penting mah ini udah ada Google Map, saya ikuti, nyampe. Sebenarnya Tuhan tuh mau kita begitu, betul? Apa yang menjadi arahan Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, ikut aja. Tapi masalahnya banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini lebih pintar dari Tuhan, lebih hebat dari Tuhan. Ya, dia maunya ngikutin apa yang dia mau. Ya, kalau perlu Tuhan tuh ngikutin yang kita mau, bukan kita ngikuti kehendak Tuhan. Makanya kelihatan dari doa-doanya nanti lihat. Doanya apa? Tuhan maunya aku begini. Aku maunya begini, aku maunya begini. Kapan kita berdoa begini, Tuhan, aku mau A, B, C, D. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Kayaknya jarang anak-anak Tuhan doa kayak gitu sekarang. Doanya sekarang selalu, aku mau A, mau B, mau C. Pokoknya Tuhan harus ngasih aja. Itu dulu saya lakukan buat kesembuhan saya. Ya, karena kan memang firman Tuhan jelas bilang kan, kalau doa minta kesembuhan, dikasih.
Saya jengker-jengker doa minta kesembuhan, nggak dikasih-kasih. Sampai satu saat saya berhenti doa yang begitu. Saya nggak perlu banding-bandingin sama orang yang ngalamin kesembuhan didoain sama hamba-hamba Tuhan, nggak perlu. Saya bilang di Tuhan, Tuhan mau apa sih dengan saya sakit? Kenapa Tuhan izinkan saya gagal ginjal? Mau apa Tuhan? Saya perlu menemukan kehendak Tuhan di saat saya sedang sakit. Jadi berhenti, saya nggak pernah berdoa lagi untuk masa sukar saya, itu boleh dibilang masa sukar. Ya, justru di masa sulit itu saudara mesti belajar berdoa tuh, Tuhan apa yang Tuhan mau aku ngalami masa sukar. Bukannya marah-marah sama Tuhan, bukannya nuntut sama Tuhan. Disinilah respon saudara. Saudara harus belajar sungguh-sungguh berjalan dalam Tuhan. Jangan cuma main agama-agamaan, udah begitu semua perjalanan hidup kita yang atur. Ya, semua hidup kita yang kendalikan. Makanya puji-pujian tadi saya waktu renungkan, ini puji-pujian bagus banget ya semuanya. Meneguhkan firman. Berdaulatlah Tuhan. Ambil alih Tuhan. Itu puji-pujian tadi itu. Saudara nyanyinya sungguh-sungguh atau lupa tuh dengan pujian tadi. Ya, kalau saya tadi di situ amin terus tuh. Benar Tuhan, meneguhkan sekali Tuhan untuk apa yang saya sampaikan. Bukan hanya untuk saudara, tapi buat saya pun ini makin meneguhkan. Tahun ini saya nggak mau gagal fokus. Bilang sama-sama, tahun ini saya nggak mau gagal fokus. Ini jam nggak salah nih ya, udah jam 9 ya. Tadi Pak Gembala bilang 9.15 selesai. Ini belum mulai khotbah ini. Bapak ini, ya udah cepet aja ya. Coba lihat statement ini ya. Coba lanjut. Coba baca sama-sama. 2, 3. Saya ulang ya. Perhatikan baik-baik ya. Coba renungan kata-kata ini. Pencapaian tertinggi. Saya nggak tahu. Teman-teman di sini punya pencapaian tertinggi menurut pikiran masing-masing. Kalau ditanya beda-beda nih pasti. Ya, yang satu mungkin pengen jadi pejabat, yang satu mungkin pengen jadi caleg mungkin, yang satu mungkin pengen jadi. Saya waktu pelayanan punya anak rohani yang udah memutuskan full time. Ya, tapi berjalan waktu mungkin kesulitan apa sekarang jadi caleg dia. Pelayanannya juga nggak tahu. Pokoknya ya itulah. Apa sebenarnya pencapaian tertinggi kita dalam hidup ini? Pernah nggak renungkan itu? Apa gitu? Ya, tapi saya temukan begini, pencapaian tertinggi dalam hidup bukan karir hebat. Ini sebagai anak Tuhan ya. Kalau orang dunia pasti ukurannya ini, betul? Orang dunia tuh karirnya hebat, makanya banyak anak-anak Tuhan juga yang minder dan malu melihat orang dunia karirnya bagus, dia karirnya biasa-biasa aja. Dia hidupnya merasa gak berguna, hidupnya merasa biasa-biasa aja. Tapi pagi ini sudah mesti temukan, mesti pahami bahwa pencapaian tertinggi bukan karir, bukan bisnis yang sukses, bukan hidup berkelimpahan materi. Tapi ketika kita dapat, coba katakan bersama-sama, menggenapi atas hidup kita. Menurut saya ini pencapaian tertinggi, waktu kita bisa menggenapi apa yang sudah Tuhan agendakan dalam hidup kita. Amin. Saudara, dengan saya belum lahir aja Tuhan udah punya agenda. Tuhan udah punya rencana sebenarnya. Dan saya percaya di Yeremia 22 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan rancangan terbaik buat hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kegagalan, bukan. Tapi kenapa banyak anak Tuhan hidupnya mengalami hal seperti itu? Jangan-jangan dia nggak fokusnya menggenapi rencana Tuhan. Tapi dia fokusnya ini terdistract oleh pencapaian-pencapaian dunia. Makanya heran ya, banyak anak Tuhan percaya Yesus, udah lahir baru, tapi pencapaiannya masih sama orang dunia. Masih pengen banyak uang, masih pengen, itu yang jadi fokus. Masih pengen jadi orang hebat, masih pengen jadi orang populer. Makanya percaya Tuhan, tapi pencapaian yang dunia tawarkan.
Lihat waktu Yesus dicobai di padang gurun, 40 hari dia nggak makan. Iblis pun menawarkan pencapaian-pencapaian hebat di dunia ini. Sampai dia bilang, aku beri semua dunia dan isinya. Yesus ditawarkan pencapaian-pencapaian itu. Makanya dunia ini ya itu berlomba sebenarnya sama Tuhan. Kamu mau gak? Mau yang mana ini? Nah saya sedih karena saya juga dulu ada di situ. Orang percaya, tapi saya nggak ngerti rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Yang saya tahu adalah pokoknya Tuhan saya hayang loba duit. Saya pengen menikmati hidup aja pokoknya. Makanya jadi nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Ya, kita boleh punya pencapaian. Coba slide selanjutnya. Ya lihat di sini. Kalau coba perhatikan ya 1 Korintus 15 ayat 19. Kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, maka seluruh umat manusia di dalam dunia ini kitalah yang paling malang. Coba perhatikan, saya waktu baca ayat ini, saya heran kenapa kita punya pengharapan kepada Kristus, tapi disebut orang yang paling malang. Betul nggak? Ayat ini kan bicaranya gitu. Ya, artinya apa sebenarnya? Artinya Tuhan tuh mau bilang begini, kalau pengharapan kamu di dunia ini hanya pengharapan yang tadi tuh, pencapaian dunia aja, apa bedanya sama orang dunia? Makanya dibilang kita tuh sebenarnya orang paling malang. Saudara boleh mencapai apapun. Ini pemahaman saya ya. Saya yakin Bapak Gembala pun sama. Tapi banyak anak Tuhan belum tentu begitu. Ya. Sekalipun kita boleh punya pencapaian hebat di dunia, kalau kita nggak menemukan rencana Tuhan, itu buat apa? Sia-sia. Salomo aja bilang semuanya sia-sia. Salomo punya pencapaian apa di dunia? Istri aja 1000. Ya, kalau si Santi nomor 1 urutnya, si Susi nomor 1000. Itu si Santi ketemu lagi sama dia nanti tuh 1000 tuh hampir berapa? 3 tahun. Hebat nggak? Ya, siapa yang punya istri sekian banyak kayak Salomo? Mau apa lagi? Baca di pengkhotbah, dia mau bikin apa aja dia bisa. Ya, tapi akhir kata dia bilang begini, semuanya. Kalau bahasa Indianya manehi pereketehe. Nah kalau yang ngomongnya itu orang sekaya Salomo bahwa semua sia-sia, kita harusnya mikir orang kaya ngomong semua sia-sia. Kalau yang ngomongnya begitu orang di pinggir jalan tuh pemulung, hidup mah sia-sia. Ya iya jelas sia-sia dan dia mah pemulung. Tapi ini yang ngomongnya siapa? Orang terkaya di dunia. Waktu Salomo ngomong gitu harusnya kita mikir berarti ada yang lebih bernilai. Kita sebenarnya udah banyak contoh. Di dunia siapa? Michael Jackson, Whitney Houston. Itu orang-orang yang punya pencapaian hebat di dunia, duit, popularitas, tenar. Siapa yang nggak tenar? Nggak sekenal mereka. Tapi lihat Whitney Houston matinya overdosis. Anaknya aja yang masih muda overdosis. Apa kita nggak cukup belajar dari orang-orang kayak begitu? Tapi masalahnya ya inilah karena kita tuh punya hati yang kadang-kadang bebal ya. Kita tuh pengennya yang begitu. Padahal waktu kita ngejar yang begitu, saudara udah dapet yang kayak begitu pun saudara nggak akan pernah sukacita hidup saudara. Saudara nggak akan pernah terpuaskan oleh hal-hal dunia. Karena kita tuh diciptakan hanya puas untuk Tuhan. Sukacita kita untuk Makanya firman Tuhan ini, waduh saya pikir ini satu perenungan yang luar biasa. Kalau saya hanya mengejar jadi orang percaya, tapi saya hanya mencari pencapaian yang orang dunia minta, orang dunia cari, apa bedanya kita? Dan di sini dibilang kita tuh paling malang. Nah, saya sih kasih contoh aja sedikit ya, beberapa ukuran pencapaian yang ya sebenarnya saudara juga mungkin udah paham, tapi ini hanya untuk mengingatkan. Coba slide berikutnya. Terus
Terus lagi. Oh, nggak dicatat di sini berarti ya. Saya kasih contoh begini ya, ukuran pencapaian ya. Ini saudara kan banyaknya karyawan ya, atau pengusaha boleh ya. Dalam pekerjaan, pencapaian tertinggi kita tadi sudah disebut. Bukan pada waktu kita punya bisnis karir meningkat, jabatan tinggi dalam pekerjaan. Tapi ini saudara, apakah banyak orang yang bisa diberkati dengan kehadiran kita? Ya mungkin di kantor atau di perusahaan. Ini adalah pencapaian yang tertinggi. Jadi sebagai anak Tuhan tuh pencapaian tertingginya bukan jadi waktu jadi manajer, bukan lagi jadi punya jabatan yang lebih baik, tapi sebagai anak Tuhan tuh pencapaian tertingginya bahwa waktu kita, kehadiran kita di kantor itu. Jadi berkat enggak? Menyatakan kehadiran Tuhan atau enggak? Betul? Orang-orang ketemu kita, mereka suka cita enggak? Mereka merasakan sesuatu yang indah enggak dari hidup kita? Jangan-jangan kehadiran kita di pekerjaan, mereka tuh enggak senang sama kita. Katanya orang Kristen, melayani lagi, tapi di pekerjaan ya enggak jujur. Itu hal-hal simpel kan sebenarnya, betul enggak? Tapi karena fokus kita hanya mengejar jabatan, mengejar uang yang banyak, kita mengabaikan yang namanya menggenapi rencana Tuhan. Menurut saya menggenapi rencana Tuhan itu gak perlu harus mengerjakan hal-hal yang bombastis gitu, yang hebat-hebat, gak perlu. Kehadiran saudara aja. Orang suka cita gak? Orang seneng gak? Aduh, kalau gua punya problem kayaknya ketemu sama lo tuh, ngobrol, sharing, kayaknya aduh gua tuh diberkati, dikasih kekuatan. Sederhana kan? Tapi hidup kita tuh sebenarnya mengerjakan apa yang Tuhan mau. Halo? Contoh lah di Alkitab namanya Yusuf. Yusuf pernah jadi budak walaupun dia orang kaya, betul? Jadi budak. Lihat waktu dia jadi budak, apa yang terjadi? Orang menyukai Yusuf. Sampai pemimpin penjara sebelumnya, pengawal pribadinya Potifar aja senang sama dia. Bahkan sampai istrinya Potifar juga senang. Karena Yusuf itu luar biasa, bukan hanya gagah, tapi dia punya karakter yang baik. Karena ditolak sama istrinya, masuklah penjara. Firman Tuhan jelas bilang di penjara pun dia melakukan hal yang baik. Dia tolong teman-temannya juru minum dan juru roti. Sampai dia keluar pun dilupakan tuh. Tapi lihat ya, karena Yusuf mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan. Sekalipun jadi budak, tapi dia tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Wah, menurut saya ini keren banget ya. Dia gak perlu banding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Kerja aja pokoknya yang sebaik mungkin. Promosi datangnya dari Tuhan. Ya. Saudara, kalau saya pernah ngomong, karena saya pernah pelayanan di beberapa orang orang gak mampu. Kamu kalau sekali waktu kerja jadi office boy lah. Ya. Coba kamu kerja tuh lakukan yang terbaik. Walaupun pekerjaan kamu sebagai office boy, bekerjalah dengan luar biasa. Sampai orang-orang di sana bilang, kalau si Joni nih kerja nih bersihnya minta ampun, luar biasa bersih. Dia mengerjakan dengan luar biasa dibanding teman-temannya yang lain. Mungkin teman-temannya yang lain, gua mah cuman office boy, kerja mah begini aja, yang penting dapat duit. Tapi si Joni enggak. Dia mau beri yang terbaik buat hidup. Karena firman Tuhan jelas bilang, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Itu menurut saya menggenapi rencana Tuhan tuh waktu hidup kita dipergunakan semuanya untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Apapun pekerjaan saudara. Saya berharap tahun ini saudara, saya nggak tahu pekerjaan saudara apa, usaha saudara apa. Mungkin saudara merasa aku mau orang kecil, aku mau orang biasa. Tapi kalau saudara mengerjakan seperti untuk Tuhan, saudara bekerja
supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Nanti lihat Tuhan yang promosiin saudara. Tuhan yang angkat saudara. Karena saya yakin saudara, orang yang menemukan rencana Tuhan itu, dia tuh pasti melakukan segala sesuatu tuh dengan excellent. Nggak asal-asalan, nggak cuma numpang hidup. Tapi dia kerjakan segala sesuatu. Sekalipun di pemandangan manusia pekerjaannya sederhana. Mungkin gak dianggap sama orang dunia. Tapi saudara di mata Tuhan, saudara orang yang luar biasa. Karena saudara melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Saudara jadi istri, jadi suami. Ya, apapun saudara. Jadi suami. Apa sih yang temukan, apa sih rencana Tuhan dalam hidupku sebagai seorang suami? Suami bukan sekedar cari duit, ngasih duit sama istri, ngasih duit sama anak-anak. Tapi di rumah gak berasa kehadirannya. Justru suami-suami ini apa sih kehendak Tuhan dalam keluarganya? Bukan sekedar cari uang, tapi dia harus jadi teladan. Dia harus jadi berkat. Dia harus jadi imam di rumahnya. Dia harus melayani juga di rumahnya. Sekalipun pekerjaannya mungkin karyawan biasa. Tapi jadi suami yang luar biasa memuliakan Tuhan. Itu pencapaian tertinggi menurut saya. Makanya saudara, kalau nggak ketemu ya apa sih rencana Tuhan, saudara jadi muter-muter ya terus. Anak-anak muda, temukan apa rencana Tuhan. Ya, walaupun belum punya keluarga tapi di rumah. Apa yang Tuhan mau sebagai anak-anak di rumah? Mesti melakukan apa? Oh saudara, banyak hal sebenarnya. Ya, hamba Tuhan juga saudara, apa sih pencapaian tertinggi seorang hamba Tuhan? Waduh, di Bandung ya mungkin di sini juga hampir mirip ya. Hamba Tuhan tuh kayaknya yang terlihat tuh gerejanya yang dahsyat. Kursinya yang jutaan, alat musik. Wah, kayaknya kalau punya gereja kayak begitu, kalau Pak Haryo nggak gitu, bukan itu ukurannya ya. Ya, tapi orang-orang banyak yang bersaing pengen jadi hamba Tuhan karena ngelihatnya yang begitu. Wah, kalau bisa khotbah kemana-mana, dipanggil jadi terkenal, wah jadi pembicara artis, wah kayaknya pengen sekolah Alkitab karena pengen jadi pengkhotbah hebat supaya dilihat banyak orang. Apa pencapaian tertinggi seorang yang melayani Tuhan? Di sini banyak yang melayani. Apa? Ya, dapat pujian dari Bapak Gembala, dapat persembahan, apalagi? Ya. Tapi sebenarnya ya saudara ya, pencapaian tertinggi sebagai seorang yang melayani atau hamba-hamba Tuhan adalah waktu kita bisa dengar suara Tuhan. Dan kita melakukannya, mentaati. Jadi ini semua saudara contoh lah ya, bagaimana supaya kita hidup tuh benar-benar fokus. Tahun ini fokus, bilang kiri kanan, tahun ini fokus ya. Jangan terdistract sama hal-hal lain. Amin. Fokus, anak Tuhan mau ngapain hari ini? Aku harus menemukan rencana Tuhan. Gereja ini harus menemukan rencana Tuhan lebih lagi. Supaya Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Nah, bagaimana supaya kita bisa, ya 5 menit terakhir lah ini ya. Bagaimana supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Nah selanjutnya. Ini kuncinya saudara. Baca sama-sama 2, 3. Mau dipimpin. Tadi puji-pujian ini keluar lagi loh. Dipimpin Tuhan. Hebat benar nih. Padahal gak janjian. Ya, mau dipimpin tuh, coba bilang sama-sama, saya mau dipimpin Tuhan. Menjadi orang percaya belum tentu mau dipimpin sama Tuhan. Kalau ditanya di sini semua siapa percaya Tuhan, pasti angkat tangan. Tapi pertanyaannya benar-benar dipimpin sama Tuhan nggak? Itu cerita yang lain. Bangsa Israel percaya sama Tuhan semua, tapi waktu Tuhan pimpin. Ya, untuk sampai menggenapi rencana Tuhan itu ternyata harus dipimpin sama Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Penyertaan Tuhan. Wah, kita kalau dengar kata penyertaan Tuhan mau ya.
Penyertaan Tuhan. Tapi ternyata saudara, yang disertai Tuhan itu adalah hanya orang-orang yang mau dipimpin. Kalau saudara nggak mau dipimpin Tuhan, Tuhan mau nyertai gimana? Emang Tuhan pembantu kita? Lu ikut. Kita yang harus ikuti kehendak Tuhan. Amin. Jadi tahun ini saudara, berilah dirimu sepenuhnya untuk dipimpin sama Tuhan. Bukan memimpin dengan diri kita sendiri. Dipimpin tuh seperti apa sih? Coba lihat. Ini sebenarnya mau dinasehati, ya. Mau diarahkan, mau ditegur. Ya, Bapak Gembala suka tegur jemaat, Pak? Ngambek gak, Pak? Emang gereja cuman GBI Miracle Service, tuh banyak gereja lain negur-negur, nyalahin, kabur, saudara. Ya, banyak jemaat yang nggak mau ditegur, apalagi kalau di gerejanya dia udah paling jago, banyak duitnya. Hah? Kalau ditegur, enak. Gue pindah lu, nggak bisa hidup lu. Kata siapa? Enak aja. Amin, Pak. Jadi gembala udah berapa tahun di sini, lihat hidup tuh sama Tuhan. Ya. Banyak orang hari-hari ini tuh merasa aduh susah dipimpin. Tapi saya percaya ini kalau gereja ini adalah gereja jemaatnya yang mau dipimpin Tuhan. Nanti lihat terobosannya luar biasa. Dikoreksi, mau dikoreksi. Ya kadang-kadang kita ngerasa benar tapi orang lain tahu waktu dikoreksi, ditegur kesalahannya harusnya dengan rendah hati. Oh iya mungkin aku harus lebih merenungkan lagi ya apa yang Tuhan mau. Jadi datang ke gereja jangan cuma mau minta berkat, doa berkat dari Bapak Gembala. Pak, tegur saya Pak. Pak, koreksi saya Pak. Kamu kurang berdoa. Bapak aja yang berdoa sama Pak. Saya mah didoain aja Pak. Ya, itu yang harus dibangun, betul nggak? Dibentuk terus supaya jadi dewasa, jadi murid-murid yang lebih lagi mengenal Tuhan. Mau dididik sama Tuhan. Tuhan tuh ya sebenarnya lebih senang mendidik kita daripada memberkati kita. Ya. Kita kalau diberkati tapi nggak dididik sama Tuhan, berkat itu bisa jadi kutuk. Berkat itu bisa bukan jadi membangun hidup saudara, malah bisa jadi bahaya. Saya banyak menemukan orang-orang yang dulunya nggak diberkati terus diberkati, nggak mau dididik Tuhan, berantakan hidupnya. Punya banyak duit tambah liar gitu. Apa tuh liar? Tambah pusing. Ya. Coba aja, saudara kalau ngelihat dulu waktu belum punya uang mah biasa-biasa udah dikasih punya duit. Makanya Tuhan tuh tahu, wah kalau si bapak ini dikasih banyak duit, jadi pusing. Mendingan jangan banyak duit dulu lah. Ya, karena kita benar saudara, kita ini harus benar-benar menyerahkan hidup untuk dididik. Ya, karena nanti waktu kita dididik kita makin mengenal rencana Tuhan. Tuhan bilang, lu dikasih banyak duit juga, lu tahu rencana Tuhan dengan banyak duit buat apa? Betul. Ya, kita sekarang tanya, mau banyak duit buat apa? Pikiran kita kan beli rumah, beli mobil, kawin lagi. Kita kan cuma pengen banyak duit, hanya pengen memuaskan diri sendiri. Bahaya itu saudara. Harusnya kita berdoa, Tuhan kalaupun saya punya uang, saya pengen rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup saya untuk apa. Baru Tuhan bisa percayakan kita. Hati-hati, semua berkat itu hanya kepercayaan. Hidup kita sebenarnya sepenuhnya milik Tuhan. Kekayaan kita sebenarnya hanyalah Tuhan. Semua yang di dunia ini hanya fasilitas untuk menggenapi rencana Tuhan. Semua. Fasilitas saja, karir, uang, apapun hanya fasilitas. Bukan untuk memuaskan diri kita, tapi untuk menggenapi apa yang jadi rencana Tuhan. Itulah yang harus jadi fokus hidup kita. Nanti kita lihat saudara, hal-hal besar boleh terjadi dalam hidup kita. Nah terakhir, bagaimana dipimpin Tuhan ini? Ya tadi pujian tadi ada kata-kata ambil alih. Ya, serahkan kendali hidup kita pada ya, jadi kendalinya bukan pada diri kita lagi, tapi pada Tuhan. Amin. Serahkan. Bukan mau kita lagi, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Saudara berdoa begini, mungkin Tuhan saya pengen diberkati usahanya, bisnisnya, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Ambil alih semuanya. Yang kedua, mendengar suara Tuhan. Ya, saya nggak bahas panjang-panjang ini saudara ya, karena saya percaya sebenarnya kita tuh bisa dengar suara Tuhan. Hanya masalahnya kita lebih senang dengar suara yang lain. Ya, suara diri sendiri, suara dunia ini. Ya, Tuhan itu sebenarnya banyak bicara, tapi enggak Tuhan, saya pengen yang begini. Belajar punya telinga seorang murid dan berani untuk taat. Amin. Yang ketiga ini miliki iman yang benar. Ya, jangan iman yang salah. Iman yang benar, ya itu seperti apa? Singkat aja ya. Iman yang benar tuh iman yang diarahkan kepada kepentingan tuh, kepada kehendak tuh, bukan diarahkan kepada kepentingan diri sendiri. Ya, kalau ditanya mau beriman kepada Tuhan, mau, tapi yang bikin masalah tuh motivasinya. Ya. Iman untuk apa? Supaya punya mobil baru. Iman untuk apa? Supaya punya duit banyak. Imannya hanya untuk kepentingan kita. Makanya firman Tuhan jelas bilang kan, kamu berdoa, kamu gak dapat apa-apa karena kamu salah karena yang kamu doakan semuanya hanya untuk kepentingan diri. Itu sama dengan iman. Karena iman juga, doa juga membutuhkan iman. Makanya saudara, fokus hidup saudara apa? Apa yang menjadi goal hidup saudara? Sejak saya ngerti ini saudara, saya gak pernah berdoa minta untuk hal-hal yang bagi diri saya sendiri. Gak pernah. Saya dulu waktu pertama pulang dari Tasik ke Bandung. Bentar lagi Pak ya, Pak Gok. Pulang ke Bandung. Saya gak punya apa-apa. Nikah pun gak punya apa-apa. Tapi dari situ saya gak pernah berdoa minta dikasih rumah, minta dikasih uang. Saya hanya berdoa dengan istri saya bilang, Tuhan apa yang jadi rencana Tuhan atas hidup saya. Itu terus yang didoakan. Puji Tuhan 25 tahun menikah sampai sekarang. Yang gak pernah saya minta dikasih sama Tuhan. Ya, saya dikasih mobil, rumah dikasih. Anak-anak saya sekolah dua-duanya beasiswa. Gak bayar 1.000 rupiah juga sampai sekarang. Diberkati Tuhan luar biasa. Gak minta. Kenapa? Karena saya pakai iman saya tuh untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya waktu saya fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan tambahkan semuanya. Gitu. Jangan kejar yang ditambahkannya. Amin. Jadi mulai hari ini jangan salah mengarahkan iman. Beritahu kiri kanan, jangan salah mengarahkan iman. Kejar ya, tumbuhkan imanmu hanya untuk mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nanti lihat saudara akan punya iman yang kuat, yang tangguh gitu. Yang lain-lainnya, dia Bapak yang baik kok, kita gak usah minta-minta dia sediakan. Amin. Yang keempat terakhir, belajarlah hidup taat. 4 hal ini ciri orang yang mau dipimpin sama Tuhan. Dan dia akan mengejar rencana Tuhan dan hidupnya menggenapi kehendak Tuhan. Tahun ini yuk sama-sama kita fokus. Ya, mengejar pencapaian yang tertinggi itu adalah menggenapi rencana Tuhan. Apapun posisi saudara, kondisi saudara. Mau suami, mau istri, semua ada rencana Tuhan. Temukan itu, fokus di dalamnya. Saudara akan lihat Tuhan tuntun saudara sampai kepada rencana yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita angkat pujian Ku Datang Ya Bapa. Ku datang ya Bapa. Yuk saudara kita berdoa masing-masing, tutup mata. Gak usah lihat kiri kanan, waktu kita gak lama. Saya pengen waktu ini, doa ini dipakai untuk kita mengambil komitmen yang baru. Ambil keputusan yang baru saudara. Tuhan dengar kita, Tuhan ada di sini. Dia pengen kita kembali ke tracknya Tuhan. Tuhan ingin kita kembali kepada apa yang sudah Tuhan agendakan dalam hidup saudara. Dan saudara hidup di dalamnya. Gak usah khawatir saudara. Gak usah takut dengan apapun.
Mungkin saudara sedang mengalami masalah hari-hari ini. Tantangan dalam pekerjaan, tantangan dalam rumah tangga, anak-anak, hubungan suami istri. Mungkin saudara merasa banyak masalah dalam hidup saudara hari-hari ini. Tapi saya mau beritahu, kuncinya, jawabannya adalah ketika engkau menemukan apa yang jadi rencana Tuhan dan hidup di dalamnya, Tuhan akan luruskan semua masalah hidup saudara. Karena rencana Tuhanlah itu yang terjadi dalam hidup saudara. Itulah yang akan membuat hidup saudara makin lurus, makin sempurna. Karena rencananya lah yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku. Mari angkat kedua tanganmu, angkat tinggi-tinggi. Pagi ini Tuhan, jadikan kami ajarku berharap banyak kepadamu, taat dan setia. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu. Yes. Dalam hidup, ajarku berharap banyak kepadamu, taat dan setia kepada, taat dan setia, taat dan setia. Katakan taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. 1 menit saudara, saya minta saudara berdoa. Buka suaramu, berdoa, berdoa, berdoa. Pulihkan kembali hatimu saudara, berdoa, berdoa. Kalau selama ini engkau sudah merasa jauh, selama ini engkau merasa di luar kehendak Tuhan, come on, berdoa, berdoa. Syakalalabaralabaralaba. Yes, 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 yes. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Kembali.
semua berdoa, sudah berdoa. Panggil Yesus. Jesus, panggil Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Syakarama sandarama takarama. Oh Tuhan. Haleluya. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan gak pernah meninggalkan saudara. Kalau engkau hari-hari ini merasa sedang jauh dari Tuhan, engkau merasa hatimu sedang hambar, sedang kosong, engkau kehilangan persekutuan yang indah dengan Tuhan, engkau kehilangan sukacita yang mengalir dari kasih Tuhan, pagi hari ini saudara, pulihkan itu saudara. Amen. Karena itu akan menjadi modal saudara untuk menjalani tahun 2024 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amen. Arahkan hati saudara kepada Dia. Jangan dialihkan oleh apapun, oleh masalah, oleh keadaan apapun. Tapi katakan pagi ini, Tuhan, apapun keadaanku Tuhan, apapun masalahku Tuhan, aku hanya mau melihat rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan pasti yang terindah. Buat keluargamu, buat pekerjaanmu, buat keuanganmu, buat anak-anakmu. Jangan khawatir kata Tuhan. Rencanaku akan digenapi. Itu sebabnya jaga hatimu. Jangan sampai dikuasai oleh hal-hal yang di luar Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Angkat tinggi-tinggi. Mulai katakan sesuatu saudara. Berdoa katakan, Tuhan serahkan hidupmu saudara. Serahkan. Tuhan aku serahkan keluargaku, serahkan pekerjaanku, serahkan semua. Berdoa katakan, Tuhan masa depanku apapun aku gak mau takut lagi Tuhan. Aku gak mau khawatir. Aku mau Tuhan. Genapi rencanamu dalam hidupku tahun ini. Genapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada. Sekali lagi jemaat saja dengan suara yang keras katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan dan jamahan kuasa Roh Kudus mengalir di antara kami ya Tuhan. Kami dibangkitkan, kami dipermuliakan ya Tuhan. Dan kemuliaan-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberkati hamba-Mu Pastor Nathanael Niko ya Tuhan, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari berilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Oke, baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sebentar kami akan menabur Tuhan, memberikan persembahan ini. Tuhan Engkau memberkati persembahan ini, berkati apapun yang kami taburkan, baik itu persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sulung. Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadikan aku indah. Sementara Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, minta tolong anak-anak yang ada di atas disuruh turun. Hidupku ajar Tuhan hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia Tuhan. Haleluya. Baik, kami berterima kasih buat hambanya Pastor Nathanael Niko yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara, Pak Niko ini saudara teman saya, saudara ya. Jadi satu kamar dia. Satu kamar tapi beramai-ramai. Ada sekitar 12 orang, saudara ya. Ya. Dengan Bro Rofli, dengan kita ada teman berempat itu, saudara, orang ngomong 4 sekawan gitu, saudara. Saya, Niko, Pak Niko, Pastor Niko, saudara. Tadi saya jemput Pastor Niko, loh, Pastor Niko kok di sini, bukannya di SICC, gitu. Haleluya. Puji Tuhan, kita terus mendoakan Pastor Niko yang ini, terus dipakai Tuhan dahsyat. Saudara diberkati Tuhan, yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Hari ini juga kita masih suasana Gongsi Wacai, saudara. Selamat tahun baru, Chinese New Year. Nah, sementara kita begini, saudara, kita juga mau memberkati anak-anak sekolah minggu, saudara ya. Ibu Gembala maju ke depan sini, Ibu Gembala. Bawa akungnya. Nah, silakan anak-anak sekolah minggu yang ada maju ke depan, lewat tengah. Nah, sini. Mana Mikaela? Nah, Mikaela ya. Oke. Tuhan Yesus. Nah, langsung. Gini dulu dong. Ya. Oke. Nah, karena masih banyak yang remaja boleh. Ya, Jeremy boleh. Gini dulu. Nando boleh, Ruben juga boleh. Ya Moses mana? Ayo Ses. Ini dulu. Dapat angpau Ses, tenang Ses. Oke, loh sayang. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tenang, karena kita kan ini suasana masih Imlek gitu. Nanti akan ada kue keranjang. Tolong kue keranjangnya dibawa dulu. Yang ada di meja dan di lemari ya. Bantu. Bapak Ibu Saudara, pengumuman doa pagi hari Selasa, Kamis, Sabtu, Bapak Ibu Saudara ya. Tetap jam 5 sampai jam 6. Lalu doa dorama Rabu malam disertai doa pengerja, Bapak Ibu Saudara ya. Jam 7 kita akan dinner dulu. Jam 7 bersama-sama kita akan makan malam. Lalu setelah itu hari Kamis ada ibadah wanita, Zoom juga. Dan Jumat kita ada Asusa Prayer Tower jam
5 sore. Minggu depan kita akan beribadah secara dahsyat dan luar biasa. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, damai jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau, katakan, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang agak mendayu-dayu sedikit, Yesus namamu indah, Mandarin gitu loh. Yeah. Ding, 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 gitu. Namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yeah. Keyboardnya agak dikerasin gitu loh, Mas Pres. Cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Katakan, yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, mari kita angkat tangan kita. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Katakan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, selamanya, haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya, kekal selamanya, haleluya, terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan tuntunan firman-Mu yang berbicara kepada kami semua hari ini. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Pastor Nathanael Niko ya Tuhan. Pakai Tuhan untuk memberitakan Injil kemana-mana. Bahkan penyertaan-Mu Tuhan disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat. Berkati seluruh keluarga, istri dan
anak-anak mereka. Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah akan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga ingat Indonesia Tuhan. Sebentar lagi kami akan memilih presiden tanggal 14 Februari ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau pilihkan yang dari Tuhan saja yang terpilih, yang nasionalis, Pancasilais, dan yang tidak intoleran ya Tuhan, yang mengakui keberagaman di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, pemilu boleh aman, kondusif, dan damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan Engkau memberkati kami semua. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan gandum yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dengan minyak yang terbaik. Dan Tuhan juga memberkati dengan anggur madu yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, urapan, sukacita oleh Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kyonghi, kongsi wacanya.